Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan asal-usul desa Pulau Rengas. Cerita asal mula Pulau Rengas. Penduduk yang menetap di Dusun Teluk Ruan bermula berasal dari kaum pendatang dari Asia Tengah. Dusun ini terletak tak berapa jauh dari dusun sebelah sekarang, kira-kira 6 km saja jauhnya. Ini terjadi sudah lama sekali, beberapa abad yang lalu, namun sejarah yang terbentuknya Dusun Pulau Rengas beserta penduduk yang mendiaminya didahului oleh peristiwa yang tak terlupakan hingga dewasa ini. Penduduk Teluk Ruan yang hidup dalam ketentraman itu dalam pelukan alam pertanian dikelilingi hutan belantara yang lebat. Suatu masa dikejutkan oleh kedatangan tentara Sriwijaya dari Palembang. Kedatangan tentara itu terasa begitu mendadak, mengejutkan. Serbuan itu merupakan malapetaka bagi penduduk yang sudah terbiasa hidup di suasana damai. Rombongan tentara itu masuk dari Tembesi di sebuah dusun yang bernama Koto Biayo. Dari sana mereka menyusur ke hulu, terus masuk ke daerah Merengin sampai ke kawasan Marga Batin 9 di bagian hilir yang bernama Dusun Pemenang. Di perjalanan pasukan tentara Sriwijaya itu di setiap kampung yang dilaluinya mengambil para pemuda dan kaum perempuan yang saat itu terkenal dengan sebutan mengambil 100 bujang 100 gadis. Pemuda yang diambil itu adalah gagah-gagah dan serta tampan-tampan, begitu pula anak gadisnya yang cantik-cantik dan elok paras wajahnya. Giliran yang terakhir dia menuju ke Teluk Ruan. Di sana ada 3 orang gadis beradik yang terkenal amat cantik, masing-masing bernama Pematih Lio Majnun dan Pematih Lio Majelunun. Namun ketika wanita ini mempunyai kakak laki-laki masing-masing bernama Sahih Binti dan Patih Kris Malin Saman. Kedua laki-laki itu merupakan benteng tempat perlindungan ketiga gadis tadi. Kedua laki-laki itu merupakan benteng tempat berlindung ketiga gadis. Jadi selain itu terkenal seorang hulu balang yang selalu melindungi gadis-gadis tersebut. Ia yang bernama Beras Basau. Hulu balang ini orang yang terkenal suka berbenteng dada, berfoto betis dari negeri. Apabila diganggu musuh, lelaki bertiga ini kemudian yang telah berperang melawan tentara Sriwijaya secara teratur, mereka menyerang rombongan tentara yang besar itu. Tentu saja perjuangan mereka dibantu sepenuhnya oleh rakyat negeri Teluk Ruan. Pasukan tentara Sriwijaya yang berhasil mereka kalahkan dipimpin oleh Hulu Balang. Keenam seperti Depati Baginda, Ayu Orang Renjang, Marin Kuning Komerin. Oke, seterusnya akan dilanjutkan oleh Agus Sutradewan. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus Sutradewan. Saya akan melanjutkan cerita yang tadi. Setelah keempat Hulu Balang itu berhasil ditewaskan, maka dengan mudah Hulu Balang yang bernama Mandari Kuning yang tinggi seorang dari berhasil ditawan. Ia harus menembus kekalahan teramat mahal. Dalam suatu persumpahan tidak lagi melakukan persumpahan dengan orang negeri Teluk Ruan. Sampai ke anak cucu ia harus memotong kelingking kirinya yang disuntingkan ke telinga kanan. Sumpah yang diucapkan itu dilakukan di hadapan Hulu Balang, Sahih Binti dan Patih Kris Malin Samat beserta adik-adik mereka, Pematih Lio. Bila pemaling Mandarin Kuning tersebut telah selesai bersumpah, beliau dipersilakan kembali ke Palembang. Senjata yang dimilikinya diluncuti. Salah satu senjata yang amat keramat ialah sembilah pedang yang bernama pedang senyap. Kelatu. Semua tawanan mereka bujang 100 gadis. 100 dapat dibebaskan dengan tak kurang satupun apapun. Sebaliknya, tentara Sriwijaya tak seorang pun selamat, semuanya tewas dan dalam medan perang. Mayat mereka dibuang ke dalam sungai Batang Merangin, disebut Teluk Besar, yang saat itu langsung diberikan nama oleh penduduk Teluk Oeng, sekarang namanya Teluk Ruan. Berita kemenangan Hulu Balang negeri Teluk Ruan yang telah dapat
membebaskan bujang 100 gadis. 100 itu cepat tersebar kemana-mana, didengar oleh orang pemenang. Kawasan Batin 9 diilir sampai ke daerah Koto Buayo sebelah hulu Muara Lembesi. Mereka telah mendengar bujang 100 gadis berada dalam keadaan selamat di Teluk Ruan. Segerombongan orang negeri pemenang segera datang ke Teluk Ruan, menjumpai Syekh Biti dan Patih Krisi Malin selamat untuk melakukan perundingan. Sudah jelas perundingan itu menghendaki agar bujang 100 gadis yang dijadikan tawanan oleh tentara Sriwijaya yang berhasil dikalahkan oleh Hulu Balang negeri Teluk Ruang. Dalam perundingan itu mereka menjanjikan akan memberikan emas selsung, pasuk selengan, baju panjang separuh, burung englang sebiduk daun ketari. Mendengar tawanan yang demikian, kami tak menghendaki tebusan seperti yang telah Datuk-Datuk ajukan, kata Hulu Balang. Itu mengejutkan orang banyak. Mereka yang mendengar ucapan tersebut nampak untuk melalan sudah pasti tak mungkin. Sedangkan para panglima perang Sriwijaya yang ke-6 itu saja tewas digagasnya. Kami cuma mengharapkan satu pemberian yang berhubungan ke Gunung Bermuara, ke laut tidak lapuk dipakai, tidak habis dimakan, tidak pula lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan, kata-katanya. Orang banyak menggunakan kepala mereka. Sudah jelas maksud dan ujung cakap Hulu Balang itu meminta tanah tempat pemukiman dan tempat pertanian serta peternakan Teluk Ruan telah terlalu sempit penduduk negeri itu yang kian bertambah jua dari masa ke masa. Sebentar kemudian teranglah jawaban dari kelompok orang-orang pemenang menanggapi ucapan hubungan Teluk Ruan tadi. Semua itu dapat kita rundingkan sekarang, Datuk Hulu Balang, katanya. Keyakinan bagi kami sudah jelas bahwa jasa datuk-datuk yang berdua sangat besar kepada sekepal akan kami gunakan, setitik akan kami lautkan. Apa benar gerangan yang Datuk maksud? Jelaskan seterang-terangnya. Maka perundingan pun mulailah lebih sungguh jelas. Sesungguh perundingan yang penuh rasa keluarga itu menghasilkan buah yang nyata, menguntungkan kedua belah pihak. Penduduk negeri Teluk Ruan akan diberi tanah untuk pemukiman dan pertanian serta peternakan secukupnya. Memang sudah wajar apabila kepada mereka diberikan suatu tempat pemukiman yang lebih banyak. Pada saat itu disepakati pula mengangkat seorang pemimpin yang akan mengempalai daerah Marga Batin di hilir yang kelak kepada pemerintah itu bergelar Nenek Semilau Sungai Lintang. Seseorang yang dipercaya memegang upah serta datih memegang sirih dengan dinding tanah di sepanjang aliran sungai Sempati ke Muara Merangin yang disebut Tanah Abang yang terbatas ke kaki Gunung Merapi. Dikerinci menjadi hak milik Nenek Semilau Sungai Lintang dengan semua orang yang mendiami daerah itu. Kemudian terus ke daerah Tanah Renah atau Mangga Sungai Manau, yaitu Durian Bertakuk. Terus pula turun ke selatan memanggang ke Simpang Gugu Marga Terambat. Terus ke Serinding pula panjang menyeberang ke Muara Nilo Miliko, terus ke selatan sampai bebas dengan luha 16 marga tiang pumpung, yaitu Sri Jajar 9, kira-kira lama 15 km dari dusun Pulau Rengas yang sekarang. Kemudian terus meninti pematang Pauh ruas yang berbatas sampai ke dusun Tanjung Gagak Marga Batin 8 Sarolangun. Demikian pemberian sebagai imbalan jasa bagi nenek moyang Teluk Ruan yang diberikan oleh orang-orang pemenang Batin 9 di hilir beserta kampung-kampung lainnya yang terus merasa beruntung karena pemuda dan gadis di kampung mereka telah terbebas dari cengkraman angkara murka
Begitu pula akhirnya berdiri kampung baru yang bernama Pulau Rengas, yang penduduknya berasal dari Dusun Teluk Ruan. Pulau Rengas sebagai daerah pemukiman pertanian dan peternakan dikitari sebuah Tanjung, sebuah dusun Kungkai, dusun Bangko, dan dusun Mudo. Semuanya masuk ke kawasan di sanalah mulai dari dahulu hingga sekarang bermukim penduduk dengan aman, tentram, dan suasana kehidupan bertani dan beternak.